Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Padilah. Saya dari Tadris Biologi B. Di sini saya akan membawakan materi tentang presentasi ilmiah. Presentasi atau presentation sering dipahami sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi mengenai suatu hal, baik gagasan ataupun objek, di hadapan orang banyak. Oleh karena itu, presentasi juga sering dikatakan sebagai berbicara di hadapan orang banyak, atau orang biasa menyebutnya public speaking. Morrissey mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, jadi dapat dimengerti oleh orang banyak, sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif. Maka dapat disimpulkan, presentasi merupakan kegiatan berbicara di hadapan publik atau di hadapan orang banyak untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Adapun tata cara presentasi atau etika presentasi, yang pertama yaitu penyaji harus jujur. Jujur di sini dalam artian menyebutkan apakah data itu hasil penelitiannya atau diambil dari sumber lain. Tata cara yang kedua yaitu peserta. Etika yang harus dijaga atau yang harus dimiliki oleh peserta, salah satunya yaitu setiap peserta harus memiliki sifat jujur pada dirinya sendiri. Artinya, dia akan bertanya jika memang dia tidak tahu, akan mencari klarifikasi apabila masih bingung atau belum yakin, akan mengecek apakah pemahamannya sudah benar atau belum, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu moderator. Moderator tidak terlalu banyak mengambil waktu untuk berkomentar yang tidak fungsional. Dan moderator itu harus mengatur waktu yang digunakan oleh semua pihak, baik penyaji maupun peserta. Oleh sebab itu, moderator itu harus mempunyai keberanian untuk menginterupsi dengan santun kepada pembicara agar selalu tepat waktu. Jadi, moderator itu mempunyai kewenangan untuk mengatur waktu jalannya presentasi. Yang keempat yaitu notulis. Semua hal yang terungkap selama forum, baik inti uraian penyaji, pertanyaan, maupun jawaban, itu perlu dicatat secara rapi oleh notulis. Hasil catatan yang telah diringkas, ditata dengan rapi, itu lalu kemudian dicetak dan dibagikan minimal kepada semua orang yang terlibat pada forum tersebut. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemilik gagasan ataupun konsep untuk meluruskannya jika ada hal yang kurang tepat. Poin yang ketiga yaitu melaksanakan presentasi ilmiah. Menurut Dibia dan Mas Dewantara, melaksanakan presentasi ilmiah itu pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, dalam presentasi ilmiah berlaku prinsip-prinsip komunikasi. Beberapa prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Yang kedua, yaitu memastikan kecukupan pencahayaan dan ruang gerak. Yang ketiga,
yaitu memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media. Yang keempat, yaitu menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih. Nah, lalu poin yang keempat mengenai presentasi ilmiah, yaitu faktor yang mendukung jalannya presentasi ilmiah. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor kebahasaan, yaitu ketepatan ucapan, ketepatan sasaran pembicaraan, pemilihan kata atau biasanya itu dibilang diksi ataupun diksi. Yang keempat yaitu penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Faktor yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan. Antara lain, yang pertama yaitu sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua yaitu pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga yaitu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang keempat yaitu kenyaringan suara. Tujuannya apa? Agar peserta forum mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Yang kelima yaitu kelancaran. Yang keenam yaitu relevansi atau penalaran. Dan yang ketujuh yaitu penguasaan topik. Adapun poin yang kelima mengenai presentasi ilmiah yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu situasi. Perhatikan waktu dan tempat Anda akan melakukan presentasi. Yang kedua yaitu tujuan. Apa tujuan yang ingin Anda capai dari presentasi ilmiah tersebut? Yang ketiga yaitu audience. Perhatikan siapa saja yang menjadi peserta presentasi ilmiah. Yang keempat yaitu metode. Metode apa yang Anda gunakan agar tujuan presentasi ilmiah dapat tercapai. Nah, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.